Bismillah, Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, para calon tamu Allah yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah untuk Haji 2024 ini kita melihat persiapan demi persiapan terus dilakukan dan dipantau oleh Kementerian Agama. Dan terakhir kemarin, hebatnya ini saya salut gitu kan. Menteri Agama Gus Yakut sendiri itu terjun langsung melihat persiapan-persiapan yang dilakukan baik di tanah air maupun di Mekah dan Madinah sendiri. Nah, menariknya haji tahun ini gitu, itu ada instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo bahwa haji tahun ini harus jadi haji terbaik begitu. Karena kita tahu ya Presiden Joko Widodo itu tahun ini akhir masa jabatannya, tentu ingin menimbulkan kesan yang baik, meninggalkan kesan-kesan yang baik terhadap haji terakhir yang dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ini. Nah, apa yang hebatnya juga itu kita tahu bahwa beberapa waktu belakangan ini itu Gus Yakut sendiri itu sering terjun sendiri ke lapangan ya, sering bolak-balik ke Saudi demi melihat persiapan dan kesiapan daripada fasilitas-fasilitas yang akan didapati oleh para jamaah haji nanti. Nah, terakhir kemarin ini tanggal 6 itu Gus Yakut kembali bertolak ke Saudi. Ini Menteri Agama turun langsung untuk mengecek persiapan akhir layanan jamaah haji. Karena kita tahu tanggal 12 besok itu beberapa hari lagi itu jamaah terbang perdana ke Arab Saudi. Jadi kemarin tanggal 6 itu Gus Yakut itu berangkat ke Saudi untuk melihat persiapan akhir layanan bagi jamaah haji Indonesia. Pengecekan itu akan dilakukan baik di Mekah, Madinah, termasuk persiapan layanan di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Nah, jadi Menteri Agama sendiri juga akan melakukan pertemuan dengan pihak masyarik di Jeddah. Ini terkait update sejumlah persiapan layanan yang penyediaannya menjadi tanggung jawab daripada masyarik itu sendiri. Kita juga akan bahas sejumlah langkah mitigasi untuk memastikan layanan berjalan lancar dan kejadian tahun lalu tidak terulang. Nah, kejadian tahun lalu ya keterlambatan transportasi, pengangkutan jamaah baik dari pemondokan itu ya jamaah namanya jamaah banyak kan. Nah, mungkin tahun ini itu diantisipasi dari awal gitu. Jadi haji tahun kemarin dievaluasi oleh Kementerian Agama dan dilakukan langkah-langkah bagaimana kejadian-kejadian yang kurang mengenakan pada haji tahun lalu itu supaya tidak terulang lagi pada haji tahun 2024 ini. Nah, jadi baik di Mekah maupun Madinah itu akan dicek kesiapan hotel dan konsumsi jamaah. Kita juga akan melihat kesiapan terminal bus sholawat di Mekah baik di Ship Amir maupun Ajiyad. Nah, jadi insya Allah itu Menteri Agama juga sampai tanggal 11 nanti berada di Saudi, karena tanggal 12 itu Menteri Agama sendiri akan melepas keberangkatan kloter pertama jamaah haji Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. Nah, jadi alhamdulillahnya ini Menteri Agama sendiri turun tangan ini demi terciptanya haji yang baik dan pelayanan yang baik pada haji tahun 2024 ini. Tentu Menteri Agama sendiri itu tidak ingin kejadian-kejadian tahun lalu itu terulang kembali pada tahun 2024 ini. Nah, jadi Menteri Agama itu melakukan pertemuan juga dengan masyarik selaku penyedia layanan di sana. Nah, jadi jangan sampai ini ada miskomunikasi lagi nih antara Kementerian Agama dengan masyarik. Jadi betul-betul dipersiapkan pelayanan terbaik untuk jamaah haji dari sekarang. Nah, jadi setelah
dicek oleh Kementerian Agama sendiri, baik hotel dan layanan-layanan lainnya. Nah, Menteri Agama nih kemarin berkomentar lagi nih, semuanya baik, semoga bisa beri layanan terbaik. Jadi setelah ngecek hotel dan bus, itu busnya semuanya baik dan insya Allah pelayanannya juga terbaik. Jadi hotel yang ditinjau kesiapannya itu ada 3 hotel. Hotel Romance Elite itu kapasitasnya 1.700 orang. Kemudian Castle Ajiat Hotel 1.900 orang. Dan di Rai Bakshi Hotel Wehdah itu 5.000 orang yang bisa tinggal sana, itu di Jarwal. Nah, kemudian Menteri Agama juga ngecek kesiapan bus itu di Terminal Ship Amir Mekah. Jadi ini Menteri Agama bersama Pak Komjen ini, beserta rombongan-rombongannya ini, itu 3 hari ke depan ini ngecek semua persiapan-persiapan layanan yang akan diterima oleh para jamaah haji di sana. Masya Allah ya, langsung turun tangan. Dan tahun ini catering haji itu gunakan lebih dari 70 ton bumbu Indonesia. Ya, ini alhamdulillah ya gitu. Mudah-mudahan cita rasa makanan yang diterima oleh para jamaah haji nanti itu cita rasanya ya walaupun tidak 100% cita rasa Indonesia gitu kan, ya minimal 70-80% itu cita rasanya Indonesia begitu. Karena begini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terkait dengan makanan sebenarnya ya. Makanan itu ketika jamaah haji ini ya catering ada gitu kan, catering itu petugas catering itu akan menyiapkan makanan itu dalam jumlah yang besar begitu. Tukang masak ini segala macam gitu. Ya sudah, mereka melakukan yang terbaik lah untuk para jamaah haji. Pokoknya apapun untuk para jamaah haji, saya juga yakin, seyakin-yakinnya para petugas di sana itu akan memberikan yang terbaik untuk para jamaah haji. Nah, tapi begitu. Walaupun demikian, nanti itu kalau terkait dengan makanan ini, ya namanya lidah orang kan beda-beda. Apalagi di Indonesia itu dari timur ke barat begitu, itu cita rasa makanan aja beda-beda ini untuk Indonesia gitu. Kita bicara Indonesia, lidahnya orang Padang dengan lidahnya orang Jawa ya beda. Apalagi kalau lidahnya orang timur barat itu sudah beda lah cita rasa makanannya. Nah, tidak menutup kemungkinan juga nanti ketika di Mekah, Madinah begitu kan, kita mungkin merasakan bumbu-bumbu itu ya cita rasa Indonesia gitu. Mungkin ada yang tidak pas di lidah kita, ya disyukurin aja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jangan terlalu banyak jangan terlalu manja begitu jadi jamaah haji. Pokoknya saya yakin dengan seyakin-yakinnya para petugas haji di Indonesia, pelayan-pelayan tamu Allah sekarang ini, baik petugas cateringnya, petugas semuanya itu, pasti semuanya itu yang terbaik yang diberikan kepada para jamaah haji, begitu. Jadi yang perlu kita lakukan adalah bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Nah, kemudian ini tahun ini catering jamaah haji itu menggunakan lebih dari 70 ton bumbu Indonesia. Nah, penggunaan bumbu asli Indonesia ini dipastikan oleh Menteri Agama Gus Yakut sendiri dalam kunjungan ke dapur penyediaan catering jamaah haji. Itu dapur yang dikunjungi itu Rayat Al-Mutahidun di Syaukiyah. Dapur ini menyiapkan catering 4.065 jamaah per hari. Jadi ya catering itu ya macam-macam gitu. Ini satu catering aja nih udah 4.000 jamaah nih yang disiapkan per hari. Kalikan aja itu berapa kali makan begitu kan. Jadi bagaimana kesiapan dari dapur itu betul-betul harus dicek dengan sebaik-baiknya. Ini alhamdulillah Menteri Agama sendiri terjun langsung ini melihat kesiapan daripada dapur yang akan menyediakan catering bagi jamaah haji. Nah, itu kata Gus Yakut ya, dapurnya representatif, besar, luas, dan bersih. Kecukupan bahan makanan kita tanyakan dan mereka meyakinkan. Jadi setelah dicek juga ditanya sama
Gus Yakut itu tentang kecukupan bahan makanannya, dan mereka meyakinkan bahwa bahan makanan yang akan disiapkan untuk para jamaah haji itu insya Allah mencukupi. Nah, jadi yang dicek itu ya selain sarana memasaknya, juga dicek itu kesiapan bahan makanan, proses kerjanya gimana, sanitasinya bagaimana, juga storage atau tempat penyimpanan bahan makanan itu juga dicek. Kemudian sempat juga berdialog dengan salah satu chef, juru masak, dan 2 asisten yang berasal dari Banjarmasin dan Bandung. Nah, jadi ini tukang masaknya juga asisten tukang masak ya, asisten chefnya itu dari Banjarmasin dan Bandung. Nah, Indonesia ini setiap dapur harus memiliki minimal 2 chef dan 4 asisten chef asal Indonesia. Jadi setiap dapur itu syaratnya kalau dia ingin bisa tender nih menyediakan catering Indonesia harus ini minimal 2 chef dan 4 asisten chef asal Indonesia. Harus berasal dari Indonesia. Ada yang dari Indonesia. Jadi kita tahu di sana itu pekerja-pekerjanya kan bukan hanya dari Indonesia saja. Banyak juga yang dari Bangladesh, dari Pakistan, India begitu kan. Nah, khusus untuk catering ini itu Menteri Agama sendiri memastikan bahwa di dapur itu harus ada minimal 2 orang chefnya asal Indonesia dan 4 asisten chef itu asal Indonesia juga. Saya dulu pernah dialog dengan salah satu pemilik catering yang menyediakan catering Indonesia gitu. Itu sama ownernya dia pastikan ke karyawannya begini. Kamu kalau masak, katanya kalau masak itu kamu coba. Enak nggak gitu? Suka nggak kamu? Kalau kamu nggak suka, jangan kasih ke jamaah haji makanan yang nggak suka gitu. Jadi dicoba dulu sendiri. Kalau makanan itu baik dan itu suka, baru silahkan kasih ke jamaah Indonesia. Jangan sampai kamu sendiri yang masak kamu nggak suka, kamu kasih itu makanan ke para jamaah haji. Nah, itu saya pernah berdialog itu dengan salah satu pemilik catering di Mekah. Insya Allah semuanya sudah disiapkan dengan baik oleh para pemilik catering ini. Dapur siap beri layanan konsumsi, kemudian dicek juga kesiapan armada yang akan mengantar makanan juga siap. Nah, semoga ini nanti bisa memberikan layanan terbaik ke jamaah gitu. Jadi itu masaknya di dapur itu nanti diantar ada kendaraan yang ngantar ke tempat-tempat penginapan para jamaah haji. Nah, kemudian disinggung soal penggunaan bumbu, itu Gus Menteri mengatakan tahunnya sudah lebih 70 ton itu yang didatangkan dari Indonesia. Total kebutuhannya itu lebih dari 200 ton ternyata. Jadi 70 ton itu 70 ton lebih itu total dari kebutuhan lebih dari 200 ton. Kemudian Menteri Agama juga melibatkan UMKM ternyata. Jadi tahun lalu itu hanya 15 ton bumbu yang didatangkan. Nah, jadi jauh lebih baik nih, berkali-kali lipatnya. Jadi semoga tahun depan itu bisa dipenuhi sepenuhnya bumbu dari Indonesia sehingga cita rasanya tidak jauh berbeda. Jadi mudah-mudahan tahun depan itu bumbu Indonesia itu lebih banyak lagi didatangkan. Jadi bumbu apa saja yang didatangkan? Bumbu yang didatangkan itu ya bumbu rendang, bumbu gulai, bumbu nasi kuning, nasi uduk, bumbu semur, sambal goreng, bumbu merah, dan bumbu dasar kuning. Nah, itu yang didatangkan dari Indonesia. Ya, jadi Menteri Agama sendiri itu dijadwalkan akan berada di Saudi sampai tanggal 10 Mei. Sampai tanggal 10 Mei ya, insya Allah. Nah, itu terkait dengan persiapan-persiapan akomodasi selama di Saudi nanti. Kemudian juga 437 petugas haji ini dalam hitungan jam nih akan segera diberangkatkan ke Saudi ini. Per hari ini ya berita tanggal Tanggal 7 Mei ini. Tanggal 8 Mei. Mereka
tergabung dalam petugas penyelenggara ibadah haji (PPIH) dan bertugas di daerah kerja Dakar, Madinah, dan bandara. Jadi pada Rabu nih 8 Mei mereka petugasnya akan berangkat. Termasuk ada 108 petugas kesehatan di dalamnya yang akan berangkat juga nih dalam hitungan jam nih hari ini nih tanggal 8 Mei. Jadi petugas haji itu yang duluan berangkat ke sana. Nah, itu saja Bapak Ibu update tentang ibadah haji tahun 2024. Mudah-mudahan kita nih jamaah-jamaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci nanti diberikan kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk petugas-petugas yang melayani para jamaah haji itu selalu diberikan lindungan, kesehatan dan kemudahan dalam setiap urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.